Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dokumen baset atau dokumen oriented database yang beranggotakan pertama Alfani Safina Sution, yaitu saya sendiri, kemudian Ririn Komalasari, kemudian ada Wiranto, dan yang terakhir ada Sivan Vergosta Fawaz. Ya, next. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini penjelasan tentang dokumen oriented database, yaitu kami menggunakan MongoDB. MongoDB adalah salah satu jenis database yang menggunakan konsep NoSQL atau berbasis dokumen. Adapun keunggulannya yaitu menggunakan JavaScript, adapun agregasi atau CRUD, dan juga tentang penyimpanannya. Untuk JavaScript-nya mengoperasikan indeks, serta berbagai operasi database lainnya. Keunggulan dari MongoDB ini adalah dalam sistem penyimpanan. Penyimpanan data tidak lagi menggunakan tabel, akan tetapi menggunakan dokumen terstruktur layaknya JSON sebab telah menggunakan JavaScript. Kemudian fitur yang tersedia. Fitur ini adalah pendukung atau mempermudah MongoDB itu sendiri, yaitu ada RoboMongo, MongoDB Kompas atau RockMongo. Berikut penjelasan tentang 3 poinnya. MongoDB Kompas adalah GUI untuk MongoDB yang mampu memvisualkan data dan melakukan operasi secara lebih mudah. Kemudian ada RoboMongo adalah user interface alternatif yang open source untuk manajemen MongoDB. Kemudian RockMongo adalah alat administrasi MongoDB yang digunakan untuk mengelola server, database, koleksi, dokumen, indeks, dan banyak lagi. Kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Ririn Komalasari. Terima kasih. Selanjutnya cara kerja dari MongoDB. Nah, adapun langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menyiapkan alat seperti sistem operasi, command prompt, dan installer MongoDB. Yang kedua, mengoneksikan ke MongoDB. Caranya masuk terlebih dahulu ke dalam direktori bin yang merupakan penyimpanan MongoDB. Yang ketiga, membuat database baru. Yang keempat, membuat dokumen baru. Yang kelima, melakukan query find. Yang keenam, query update, yaitu memperbarui sebuah kolom yang terdapat pada dokumen. Dan yang terakhir, query remove, yaitu melakukan penghapusan pada dokumen menggunakan ID dokumen atau bisa juga dengan regular expression. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jivan. Ya, terima kasih Mbak Ririn. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang indexing ya. Nah, jadi di indexing ini kita mengefisiensi query, single file, component file, multi-key file, tipe index, geospatial index, text index, hash index. Oke, untuk yang pertama yaitu query tipe index itu dia tersedia sejumlah jenis indeks yang berbeda untuk mendukung jenis tertentu dari data query. Selanjutnya itu single file, itu merupakan jenis file urutan yang menaik atau menurun pada indeks pada suatu bidang dokumen. Untuk geospatialnya, indeksnya itu mendukung permintaan efisien geospatial dengan data koordinat. Jadi di geospatial ini dia menggunakan data koordinat seperti itu. Untuk compound filenya, dia itu indeks yang dilakukan terhadap 2 atau lebih file secara sekaligus. Dalam artian compound file itu dia itu bersifat multi-file. Untuk text indeksnya itu mendukung mencari konten string dalam koleksi. Lalu untuk multi-key filenya berfungsi mengindeks konten
yang tersimpan di dalam array. Untuk selanjutnya itu hash index, yaitu di dalam MongoDB tersebut disarankan dilakukan pada file yang besar yang memiliki nilai berbeda dan memiliki koordinat yang monoton naik seperti itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Mas Alfani. Monggo Mas Alfani. Lebih dahulu MongoDB-nya dengan masuk ke program file, MongoDB, kemudian server, 44 bin, kita masuk melalui cmd. Kemudian kita pastekan link yang tadi kita copy, itu C, Mongo, dan server. Dan untuk menjalankan MongoDB-nya, kita ketikkan Mongo. Lalu enter. Ya, di sini tandanya Mongo sudah aktif ya. Kemudian kita bisa lihat database-nya dengan perintah show dbs. Enter. Kemudian di sini ada daftar database yang sudah kita buat. Dan untuk membuat database baru, kita hanya klikkan use. Kemudian nama dari database-nya, yaitu kita contohkan adalah Amikom. Kemudian jika sudah membuat database, kita harus tambahkan collection-nya. Karena kalau tidak menambahkan collection, maka database tidak akan ter-create atau terbuat. Dengan perintah db create collection. Kemudian dalam kurung ketik 2, terus nama dari collection-nya kita namakan nama saja. Nama. Terus tutup kurung, dan enter. Nah, maka database dan collection sudah kita buat. Untuk melihatnya kita tinggal show dbs lagi. Nah, maka di sini sudah terbaca yaitu Amikom. Kemudian kita bisa buka dari Amikom. Kita buka. Terus untuk melihat collection-nya kita ketikkan show collection. Nah, di sini sudah masuk collection nama. Jadi untuk menghapus collection juga kita gunakan db kemudian nama, terus drop. Maka collection dari nama sudah terhapus, dan kemudian untuk menghapus database-nya kita use terlebih dahulu. Use ke database yang ingin kita hapus. Sudah masuk ke database, kemudian kita hapus dengan perintah
dengan perintah db, kemudian drop database. Data basic dalam kurung, maka Amikom sudah terhapus. Untuk mengetahui apakah sudah terhapusnya, kita tinggal show dbs, kemudian enter, maka database dari Amikom sudah terhapus. Kemudian kita bisa lanjutkan prakteknya melalui GUI, yaitu melalui Kompas ya. Kita menggunakan Kompas, lalu kita bisa langsung konekkan. Oh ya, untuk ini kita bisa menambahkan database atau melihat daftar database terlebih dahulu, apakah sama dengan yang di Kompas atau tidak. Seperti ini, kita konekkan terlebih dahulu. Yaitu di sini pakai MongoDB Kompas untuk mempermudah jalannya aplikasi atau dengan tidak terlalu rumit dengan coding. Kita bisa melalui versi GUI-nya atau user interface-nya. Mungkin agak lama ya. Speknya kurang mendukung. Ya. Ya, berikut adalah database yang ada pada MongoDB. Masih menunggu loading navigation untuk proses selanjutnya. Ya, setelah ini kita bisa coba untuk create database terlebih dahulu di Kompas. Coba create. Masukkan nama database, kita isikan siswa. Ini bebas saja sih. Terus collection atau isinya berarti min. Kemudian langsung create database. Maka database siswa sudah masuk dalam sini. Kemudian kita bisa buka database siswa. So, kita bisa cek terlebih dahulu di yang sudah kita buat tadi, yaitu show dbs. Maka di sini sudah terdapat database siswa. Ya, di dalam database siswa terdapat collect name-nya yaitu NIM. Coba kita buka dari collect name-nya.
Nah, setelah itu di sini kita dapat menambahkan data dengan cara impor data atau yang kita sudah miliki eksporannya, kemudian kalau secara manual kita bisa menggunakan insert dokumen, yaitu kita menginputkan secara manual. Ini saya sudah mendapatkan contohnya atau sudah membuat contohnya, baru mempersingkat waktu saja. Kita kopikan. Collect. Ya, di sini kita bisa melihatnya terlebih dahulu, maka akan seperti apa tampilannya. Maka kurang lebih akan tampil seperti berikut, yaitu dari yang pertama, yaitu kita membuat ID itu filet pertama ya, filet pertama, terus kita tutup kurung, terus kita masuk ke namanya nanti, itu kita membuat filet lagi, maka nanti di dalam filet kontak terdapat alamat, nomor HP, kota. Kita langsung saja insert. Dan untuk melihatnya kita bisa klik. Nah, ini maka dalam filet kontak maka terdapat alamat, nomor HP, kota. Dan kita bisa melihat dari sisi codingannya. Dari view kita geser ke kanan tengahnya. Sisi codingan akan tampil seperti berikut. Dan kita juga dapat menampilkan dalam bentuk tabel. Yaitu pilih view yang paling kanan, maka di sini ada tulisan ID object yang tadi kita masukkan, terus nama string, Amikom, kemudian isinya terdapat 3 filet. Untuk melihat filetnya, kita tinggal klik perbesar. Nah, dalam filet ini akan tampil seperti yang tadi kita isi, yaitu alamat, jalan, kemudian nomor HP, kota. Dan untuk pembuatan filetnya cukup sekian, kemudian kita bisa lihat skema untuk melakukan analisis. Ya, maka akan tampil seperti berikut. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk praktek yang saya jalankan atau kita jalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.